Seorang wanita cantik sedang berkelahi dengan pacarnya dari telepon dan saat mau masuk ke taksi pesanannya tiba-tiba ada 3 pekerjaan lain yang menerobos dan mengambil taksi itu. Wanita itu kesal dan mencoba memesan taksi lagi, sambil menunggu dia jalan kaki menuju jalan besar tapi tiba-tiba ada mobil berhenti dan menawarkan untuk mengantarnya. Si wanita menolak karena dia cukup hati-hati dengan seorang pria di tengah malam. Merasa gagal membuat wanita itu masuk dalam mobilnya dan si wanita mendengar ada suara lirih yang memanggilnya dia menyamperi mobil itu. Dan kaget melihat ada pria yang sudah terkapar hampir mati tentu si wanita kaget. Tiba-tiba pria yang mengajaknya menumpang itu datang si wanita langsung sadar kalau di hadapannya adalah psikopat. Saat hendak kabur laki-laki itu menjambak dan memaksa si wanita untuk masuk ke dalam mobilnya. Beberapa waktu kemudian polisi datang. Pria psikopat itu mengaku dia yang memanggil polisi menanyai namanya dan dia memperkenalkan bahwa dia Dosik. Polisi bertanya apa yang dilihat Dosik sampai dia ketakutan begitu lalu Dosik hanya menunjuk ke salah satu arah polisi pun langsung mengecek. Lalu menemukan mayat wanita dan tidak jauh dari mayat wanita itu ada mayat pria. Dosik mengaku dia melihat siapa pelakunya yaitu 3 pekerja asing. Mereka memperkaos wanita itu baru membunuhnya, tanpa curiga polisi pun mempercayai Dosik dan membebaskannya. Dosik pun pergi dengan wajah puas karena berhasil mengelabui polisi dengan mudahnya. Seorang wanita cantik tunarungu bekerja di salah satu perusahaan pelayanan. Dia bertugas menerima panggilan berisi pertanyaan dan keluhan dari pelanggan yang memiliki keterbatasan sama sepertinya. Dia mendapatkan makian dari salah satu pelanggan membuatnya emosi dan dengan santai dia membalas makian itu. Sojong mau pergi kencan buta dengan rok pink manis tapi kakaknya Jongtak itu melarangnya dan menyuruh Sojong mengganti roknya. Tapi Sojong berusaha merayu kakaknya agar boleh tapi kakaknya tetap tidak berubah pikiran. Setelah ganti celana Jongtak memberitahukan jam malam Sojong hanya sampai jam 9, Sojong menolak mentah-mentah. Jongtak menggunakan cara terakhir agar Sojong menurut dengan berbicara pada foto almarhum ayah ibu mereka membuat Sojong mau tidak mau menuruti kakaknya paling lambat jam 10. Ada rapat yang harus dihadiri salah satu dari mereka tapi tidak ada yang mau datang dan wanita cantik tunarungu bernama Jihu menawarkan diri untuk datang. Awalnya ketua grup mereka ragu takut Jihu akan dijadikan bahan olokan tapi Jihu tetap yakin untuk ikut. Ternyata benar saat di tempat makan Jihu jadi bahan omongan mereka memuji wajah Jihu yang cantik tapi mengolok-olok kekurangan Jihu membuat ketuanya merasa gak enak pada Jihu. Jihu pun membalas dengan mengolok-olok mereka juga karena tidak ada yang paham dia bicara apa kecuali ketuanya. Ibu Jihu adalah orang yang sah seperti Jihu, dan bekerja menjahit kain-kain saat mendapatkan gaji dia sangat senang dan berkata pada teman-temannya dia dan putrinya akan liburan ke Jeju temannya pun ikut senang mendengarnya. Jongtak khawatir dengan Sojong yang tidak kunjung membalas pesannya. Jongtak bekerja menjaga area gedung tempat tinggalnya dengan mobil patroli setiap hari dan hari ini dia kerja sampai jam 10. Teman Jongtak menenangkan Jongtak yang khawatir sekali pada Sojong padahal Sojong sudah dewasa. Saat di rumah Jongtak semakin khawatir melihat Sojong juga belum sampai di rumah dia terus menelpon Sojong. Jihu menjemput ibunya sepulang kerja, Jihu bisa membawa mobil dengan menggunakan alat pendeteksi bunyi agar dia tahu jika ada sesuatu di dekatnya. Saat sampai di rumah Jihu meminta ibunya untuk menunggu di bawah tiang listrik yang ada tombol daruratnya sedangkan dia akan memarkirkan mobilnya dahulu di bawah gedung. Ibu Jihu pun asik menunggu Jihu sendirian. Ternyata di sana ada Dosik yang melihat ibu Jihu sebagai mangsa barunya. Saat Dosik mau mendekati ibu Jihu tiba-tiba Sojong lewat sambil telepon dengan Jongtak. Dosik menjadi kebingungan mau menerkam yang mana. Akhirnya Dosik memilih mengejar Sojong. Jongtak mulai emosi melihat Sojong yang mematikan sambungan telepon dan tidak bisa ditelepon lagi. Setelah memarkirkan mobilnya Jihu sedikit takut melihat jalanan yang sangat sepi sedangkan Dosik masih terus memantau ibu Jihu. Jongtak tidak sengaja menyenggol ibu Jihu yang membuat ibu Jihu sangat kaget dan mengira itu orang jahat. Jongtak bertanya apakah ibu Jihu melihat adiknya tapi ibu Jihu yang tidak bisa mendengar dan berbicara hanya bisa menggeleng-geleng. Jongtak yang paham pun meminta maaf lalu pergi. Dosik sibuk mencari alat yang akan dia gunakan setelah ini tiba-tiba Jihu lewat. Dosik melihat Jihu langsung mematikan lampu di dalam mobilnya. Jihu melihat sepatu putih yang terlempar ke arahnya dari dalam lorong kecil. Jihu yang tahu ada hal tidak beres di dalam sana langsung menghampiri lorong itu dan menemukan Sojong yang penuh luka meminta tolong padanya.
Saat Jihu mau membantu, Dosik muncul dan menyerang Jihu. Sojong pun berusaha melawan Dosik dan Jihu langsung kabur. Dosik pun mengejarnya saat Jihu mau berlari. Dia melihat ibunya sehingga dia berlari ke arah berlawanan agar ibunya tidak menjadi sasaran Dosik juga. Dosik mengejar bahkan sampai ke dalam mobil Jihu membuat Jihu benar-benar ketakutan tapi saat dengan cerdik Jihu berhasil mengelabuhi Dosik dan kabur. Jihu terus berlari dan Dosik mengejarnya sampai Jihu berlari menghampiri ibunya dan memencet bel darurat yang membuat Jihu langsung tersambung ke pihak pemerintah. Tapi saat pihak darurat bertanya dari speaker Jihu tidak bisa menjawab dengan suara tapi padahal dia bisa saja menghadap ke kamera CCTV untuk menjawab. Tapi saking panik dia tidak bisa berpikir apapun. Dosik yang melihat itu tidak kehabisan ide dia mengganti bajunya dengan setelan jas seperti pekerja kantoran. Dosik pura-pura pada Jihu sebagai orang yang mencari adiknya dan menunjukkan ciri-ciri Sojong membuat Jihu percaya kalau ini adalah kakak orang yang dia lihat tadi. Jihu bertanya apa Dosik bertemu dengan pria aneh yang memakai masker dan topi. Dosik berkata dia melihat dan orang itu berjalan jauh ke arah lain. Saat Jihu menunjukkan tempat Sojong berada di sana tidak ada Sojong membuat mereka akhirnya memanggil polisi. Dosik pun sedikit memaki. Polisi meyakinkan Jihu kalau tidak ada orang di sana tapi Jihu terus meyakinkan kalau dia benar-benar melihat wanita terluka. Akhirnya Jihu mengecek CCTV tapi ternyata CCTV itu rusak disebabkan remaja-remaja nakal. Petugas CCTV malah emosi dan sedikit merendahkan Jihu yang sulit menyampaikan maksudnya. Dosik pun lagi-lagi merasa senang karena aksinya tertutup dengan sempurna. Jihu meyakinkan ibunya kalau yang dikatakan semua itu benar dia tidak berbohong itu pun percaya pada putrinya ini. Ibu berkata pada Jihu kalau pria di hadapan mereka ini cukup mencurigakan karena dia terus menatap dengan mata menyipit pada mereka dan juga tadi dia tampak panik sekarang dia bersikap sangat tenang. Jihu dan ibu mulai ketakutan saat Dosik mengatakan itu bukan adiknya dan tiba-tiba mau mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Saat Jihu ibu semakin takut Dosik mengeluarkan tangannya yang ternyata dia mau menunjukkan ponselnya. Jihu pun akhirnya tenang. Jihu ibu dan Dosik berada di kantor polisi. Jihu ditanyai tentang kesaksiannya dan polisi dengan sabar mencoba berkomunikasi dengan Jihu tapi Dosik menyela dan memberikan kesaksiannya sebelum Jihu selesai membuat polisi menyuruhnya bersabar. Tapi ada seorang pria tua mabuk yang melihat kelakuan Dosik tadi dan mengata-ngatai Dosik dengan kata-kata buruk. Dosik pun mencoba menjaga emosinya tapi orang tua itu malah mau memukul Dosik membuat polisi harus membawanya keluar dulu. Saat berkelahi sebuah ponsel putih jatuh dan ibu membukanya tapi tiba-tiba Dosik mengambilnya dan berkata itu miliknya. Ibu terus mengawasi Dosik. Dosik ingin melihat kertas pernyataan Jihu dan saat membaca ibu memberitahukan Jihu kalau ada yang aneh pada Dosik. Awalnya dia memperlihatkan ponsel hitam. Tapi tadi dia mengatakan ponsel putih bergambar cewek itu ada. Lah ponselnya, Dosik pun merasa dia sedang dibicarakan oleh Jihu dan ibunya sayangnya dia tidak mengerti maksudnya. Dosik bertanya apa yang sedang dibicarakan dan Jihu berkata bukan apa-apa. Jihu meminta ibunya berhenti mengajaknya bicara karena Dosik tampak marah. Dosik mulai mendekati ibu Jihu dan mulai mencari sesuatu di dalam tasnya yang ternyata isinya berbagai macam pisau. Saat Dosik telah mendapatkan pisau yang mau digunakan tiba-tiba ada keributan. Jongtak datang ke kantor polisi dengan marah-marah karena polisi belum bisa membuat data laporan karena Sojong belum 24 jam menghilang. Tapi polisi sadar bahwa sekarang ada yang sedang melaporkan untuk kasus yang penemuan seorang wanita. Polisi menyuruh Jongtak melihatkan foto Sojong pada orang-orang yang berada di ruangan. Dosik ibu mengatakan tidak mengenali wanita itu tapi Jihu langsung kenal siapa yang dipoto. Tiba-tiba orang mabuk yang mau menyerang Dosik kembali masuk sehingga polisi kembali berusaha untuk mengeluarkan bapak tua itu. Ibu ingin berbicara dengan Jihu tapi Dosik menahannya dan mengancam ibu kalau tidak mau diam Jihu akan mati. Dosik mengerahkan tasnya pada ibu dan dengan hati-hati ibu melihat isi tas Dosik. Betapa kagetnya saat dia melihat banyak sekali benda tajam di dalamnya dan Dosik siap menerkam Jongtak dari belakang. Ibu berteriak sekuat tenaga sehingga Jongtak sempat menghindar. Dosik mengaku dialah yang melukai Jongtak membuat Jongtak semakin gila menyerang. Ibu dan Jihu buru-buru pergi ketakutan polisi yang lihat pun langsung masuk ke dalam ruangan dan melihat Jongtak sudah mau menusuk Dosik sehingga Jongtak diamankan polisi. Jongtak terus mengatakan Dosik adalah pelaku hilangnya adiknya tapi polisi tidak percaya dan malah melepaskan Dosik membuat sekali lagi Dosik menang.
Polisi akhirnya mengetahui yang sebenarnya dan meminta maaf pada Jongtak dan meminta Jongtak untuk menunggu sedangkan polisi yang lain sedang berusaha mencari Dosik. Jongtak marah-marah dan meminta cepat menemukan Sojong. Dosik mencari alamat Jihu dan menemukan di mana rumah Jihu berada. Polisi mengantarkan Jihu dan Jongtak bergantian, tapi Jongtak tak langsung pulang, dia terus berusaha mencari Sojong sendirian. Di rumah Jihu kepikiran dengan Sojong dan masih kaget dengan semua yang terjadi, tiba-tiba alat sensor suara mendeteksi adanya suara dan mereka melihat pintu ada yang menggedor-gedor. Ibu takut karena sudah malam, siapa yang bertamu malam-malam begini. Tapi Jihu meyakinkan ibu bahwa untuk mengecek siapa yang datang. Dengan takut dan ragu Jihu membuka pintu itu, ternyata itu adalah teman ibu yang dari tadi nelpon ibu tapi gak dijawab-jawab. Dia datang untuk mengambil barang-barang yang dititipkan di rumah ibu pun membantu temannya membawa barang itu, tersisa Jihu sendirian di rumah. Jihu sengaja tidak mengunci rumah agar ibu bisa masuk dengan mudah tapi tanpa Jihu sadar Dosik masih mengincar dirinya. Jihu asik membersihkan barang-barangnya tanpa dia sadari Dosik sudah masuk dalam rumahnya dan memperhatikan dirinya. Saat Jihu mau ganti baju, alarm cahaya yang membaca gerakan menyala menandakan ada suara di sekitar Jihu. Saat Jihu mengecek apa ada orang, hampir semua alarmnya menyala. Jihu memilih duduk dan mengecek ponselnya, dia mau mengirimkan pesan untuk Jongtak. Jihu merasa ada sesuatu di belakangnya tapi kenapa alarmnya tidak menyala, tapi untung saja Jihu langsung berbalik dan menghindari serangan Dosik. Dosik menang sudah sengaja merusak semua alarm suara milik Jihu. Jihu langsung berlari ke kamar dan menguncinya. Jihu ketakutan dan menahan pintunya dengan lemari. Dia juga buru-buru mengirimkan pesan minta tolong pada Jongtak. Jongtak yang membaca pesan Jihu langsung pergi ke rumah Jihu. Dongsik mengirimkan pesan pada Jihu lewat ponsel ibunya Jihu. Hal itu hampir menjebak Jihu tapi untung dia segera sadar itu bukan ibunya. Jihu mau lompat dari jendela kamarnya, saat mau loncat dari atas Dosik berhasil menjambaknya membuat Jihu berhasil jatuh ke bawah. Jihu terus mencakar tangan Dosik agar jambakannya terlepas dan itu berhasil tapi Dosik juga langsung melemparkan kapaknya yang hampir mengenai Jihu. Jihu terus berlari dan dikejar oleh Dosik. Jongtak melihat itu langsung ikut berlari mengejar Dosik yang mau menyakiti Jihu. Jalan yang dipilih Jihu ternyata adalah jalan buntu membuat dia terjebak dan Dosik tampak puas. Jihu sangat ketakutan tapi dia merasa Dosik seperti berbicara pada seseorang. Ternyata Jongtak datang untuk membantu Jihu, tapi Dosik mengelabui Jongtak dengan mengatakan untuk memilih Jihu atau Sojong karena jika sekarang dia membantu Jihu, Sojong akan mati kehabisan darah. Jongtak dengan berat hati meminta maaf pada Jihu dan meninggalkannya. Jongtak mencari keberadaan Sojong tapi ternyata dia dibodohi oleh Dosik. Karena Sojong tidak ada di rumah Jihu jadi dia harus mencari Sojong keluar lagi. Jihu berusaha mencari akal untuk keluar dari belenggu Dosik. Akhirnya dia melemparkan pasir pada mata Dosik dan segera lari. Saat berlari Jihu bertemu dengan Sojong, yang berhasil keluar dari mobil Dosik dengan bersimbah darah. Jihu mengajak Sojong bersembunyi, dia memberikan ponselnya pada Sojong untuk menghubungi Jongtak sedangkan Jihu akan mengambil perhatian Dosik. Dosik melihat kaki Sojong dan mau menghampiri tapi Jihu datang mengalihkan perhatian Dosik. Jihu mendatangi tempat ramai agar Dosik tidak berani macam-macam tapi Dosik tidak peduli hingga akhirnya Jihu mengeluarkan pisaunya membuatnya jadi bahan tontonan orang-orang. Ada orang yang mau menelpon polisi tapi Dosik melarang karena berkata Jihu adalah adiknya dan ada masalah keluarganya. Jihu berhasil kabur lagi. Tapi sekelompok tentara menangkapnya dan menyerahkan pada Dosik karena berpikir Jihu beneran adik Dosik. Berhasil ditangkap oleh Dosik. Jihu memohon untuk tidak dibunuh tapi Dosik tidak peduli. Dosik membawa Jihu ke tempat gelap, dia mau membunuh Jihu. Untung saja Jongtak datang dan melawan Dosik. Dosik mengatakan kalau Sojong udah ditemukan dan ibu Jihu ada di sekitar sini membuat Jihu lega. Dosik mendengar ibu Jihu ada di sana membuatnya langsung mencarinya. Saat berhasil menemukannya Jihu langsung berlari menghampiri Dosik sambil membawa pisau. Darah bercucuran. Dosik meremehkan Jihu karena dia tidak akan mati hanya karena dicucuk pisau, tapi saat diperhatikan ternyata Jihu menusuk dirinya sendiri membuat Dosik marah. Semua melihat kejadian itu dan Dosik panik menjelaskan bahwa bukan dia yang menusuk dirinya sendiri. Polisi datang dan meminta Dosik menaruh pisaunya tapi Dosik malah melukai polisi lain dan dia melihat Jihu tersenyum seakan puas menipu Dongsik membuat Dongsik marah dan mau menikam Jihu.
Polisi langsung menembak kaki Dong-sik tapi Dong-sik tidak menyerah dan berlari mau menerkam Ji-Hu membuat polisi menembaknya hingga 3 tembakan karena Do-sik dianggap sangat berbahaya. Do-sik semakin dekat dengan Ji-Hu dan dia masih belum menyerah hingga Jong-tak datang dan menghentikan Do-sik dan Do-sik mati di tempat. Beberapa bulan kemudian Ji-Hu ibu Sojong dan Jong-tak berlibur bersama ke Jeju. Sojong sangat berterima kasih kepada Ji-Hu karena telah menyelamatkannya.